Nama Henry Baskoro Hendarso tersangkut kasus pengeroyokan. Benarkah jika suami Ayu Ting Ting itu terlibat dalam tindak pengeroyokan yang terjadi Sabtu kemarin? Sementara NG dibelit masalah, Ayu Ting Ting justru sibuk mempersiapkan segala kebutuhan si buah hati. Lantas, seperti apa kebahagiaan Ayu Ting Ting saat ia bisa berburu keperluan sang jabang bayi bersama ibu tercinta? Lama tak terlihat dan terdengar kabarnya, Brotoseno tiba-tiba membesuk. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Belum lagi usai prahara rumah tangga yang dihadapi Henry Baskoro Hendarso alias NG, suami Ayu Ting Ting tersebut kembali didera masalah. Kali ini namanya terseret dalam kasus dugaan pengeroyokan di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Pusat. Kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 12:30 dini hari itu konon melibatkan pria berkepala plontos tersebut. Menurut Kapolsek Menteng Budi Irawan, kejadian itu bermula ketika inisial S, korban pemukulan, tiba-tiba diserang sekelompok orang tanpa alasan yang jelas. Dan hingga kemarin, penyidik telah memeriksa sekitar 12 saksi untuk mengungkap kasus ini. Lantas, benarkah jika dugaan yang ditujukan kepada suami Ayu Ting Ting adalah sebuah kebenaran? Pada tanggal 30 November 2013 pada dini hari 1.30 di bar and resto di M di Plaza Indonesia lantai 4 terjadi perbuatan pasal 170 terhadap pelapor yang datang ke Polsek Menteng atas nama S dan A. Memang tempat hiburan, tempat makan dan restoran saling tempat hiburan ya. Kemudian pada saat malam minggu itu cukup banyak pengunjungnya ke situ. Keributan asal muara kejutan, ya kita masih lihat dari keterangannya. Mereka ini karena cukup banyak, mungkin bersenggolan atau saling tersinggungan, maka terjadi perbuatan tersebut. Nah, siapa pelapornya sudah ada, terlapornya ini masih dalam proses pemeriksaan. Pada saat itu jam 00 atau jam 00.30 di tempat tersebut ada DJ dari Jerman yang dihadiri lebih kurang 400 pengunjung, yang mana ada 2 orang pelapor yang namanya A dan S itu mengalami pemukulan atau pengeroyokan oleh beberapa orang, yang mana pemukulan tersebut berawal dari meja S1 dan S2, yang mana meja tersebut adalah yang memesan atau malam itu dikuasai oleh yang bernama EJ. Memesan tempat itu namanya yang rekan-rekan sebutkan tadi, DJ. Nah, bahwa apakah dia ikut atau tidak kita belum tahu. Tapi yang waktu itu memesan tempat, yang ada di tempat itu salah satunya yang rekan-rekan sebutkan, EJ. Oke? Barang bukti ada yang di sini nggak? Ada sih CCTV, berapa botol bekas minuman, kursi yang ada di situ kita amankan. Itu berproses sekarang. Pemeriksaan itu sudah berjalan, beberapa orang saksi-saksi yang sudah kita periksa sebanyak 12. Nah, sampai hari ini kita masih lakukan pemeriksaan terkait dengan para pengelola tempat hiburan tersebut dan restoran. Besar di karyawan dan pengelola. Ya. Pokoknya kita semuanya udah kita serahin ke Polsek Menteng, jadi selebihnya bisa tanya ke Polsek Menteng. Itu pagi sih saya kurang ininya. Pagi atau malam dini hari? Bukan pagi ya mas. Iya. Iya gitulah. Lalu seperti apa sesungguhnya keterlibatan NG dalam kasus pengeroyokan itu? Benarkah ia menjadi salah satu yang ikut memukul pria berinisial S yang pada saat kejadian? Entahlah,
Yang jelas setelah hampir 1 pekan sejak kejadian itu, pihak kepolisian belum bisa memastikan keterlibatan suami Ayu Ting Ting tersebut. Tapi benarkah jika korban sendiri tak mengetahui siapa saja yang memukuli dirinya? Atau kasus ini sengaja ditutup-tutupi lantaran nama besar orang tua Angie sendiri? Besok kita ambil keterangan. Jam berapa itu? Ya, nggak tahu dia datang jam berapa. Kita siapkan waktunya. Penyidikan nih, siapa pelakunya masih dalam proses penyidikan. Jadi kalau dari korban sendiri ada bekas luka. Iya. Kondisinya seperti Itu sudah kita mintakan visum ke Rumah Sakit Cipto. Ya. Karena pada saat itu yang bersangkutan datang ke Polsek Tanah Abang. Kemudian Tanah Abang. Dan kemudian pada siang hari ternyata bahwa kejadian itu TKP-nya di kita di Menteng. Dari pemeriksaan sejumlah saksi tentu diharapkan bisa menyingkap siapa dan apa motif dibalik pengeroyokan tersebut. Sementara itu Ayu Ting Ting dan keluarga mengaku tidak mengetahui tentang kasus yang menyeret nama Angie. Bahkan Ayu Ting Ting tampak begitu kaget dan enggan untuk membicarakan kasus yang menimpa sang suami. Lantas, benarkah ini puncak dari rasa tidak peduli, dari rasa kecewa yang terlalu besar di hatinya? Entahlah. Yang jelas, ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rojak, seolah juga ikut bersepakat dengan sang anak yang tak ingin membicarakan masalah menantu yang kini justru berstatus abu-abu. Urusan saya, jadi lebih baik silakan Tapi emang orangnya temperamen ya? sering ke diskotik. Silakan tanya yang bersangkutan ya. Tahu deh ayah, no comment, ayah belum tahu apa-apa. Tapi ayah prihatin nggak sih mendengar ini gitu, ibaratnya kan Ayah no masih. comment dulu ya sayang, ini ayah lagi buru-buru nih, mau ke kantor, berhubung lagi banyak buat kerjaan, biasa akhir tahun ya, nanti ayah ntar ada komennya. Tapi sempat menanyakan nggak sih? Terus saya ngomong, disalahkan. Terus Tapi saya emang ngomong, sifatnya temperamen, bilangnya sok Teh? tahu. Habis foto aja tadi, foto sesi ibu hamil, biar eksis dikit. Sibuk, soalnya lagi sibuk buat laporan-laporan aja nih, laporan buat akhir tahun, biasa anggaran. Ini kan lagi bikin SPJ, lagi betul-betul lagi sibuk, fokus ke situ dulu. Alhamdulillah, ya Allah adil kali ngasih saya rezeki buat si kecil. Jadi ya selagi masih ada yang percaya sama saya buat nyanyi, alhamdulillah gitu saya ambil, karena saya juga masih sehat, bayinya juga sehat gitu, nggak rewel, alhamdulillah. Jadi ya udah terus aja sekalian ngumpulin lah sedikit. Bagi Ayu Ting Ting, masalah yang pernah singgah dalam rumah tangga yang ia bina kini hanya jadi kenangan yang tak perlu terus diabadikan dalam ingatan. Apalagi saat si jabang bayi yang tersimpan rapi dalam rahimnya semakin hari semakin membesar. Dalam waktu beberapa bulan lagi, Ayu Ting Ting akan segera menjadi ibu. Maka wajar saja rasanya jika kini ia hanya memikirkan kesehatan si buah hati yang akan menjadi cucu pertama bagi kedua orang tuanya. Yang jelas sekarang saya cuma mau bilang Allah tuh nggak tidur. Allah Maha Adil. Mungkin sekarang Allah lagi bekerja tangan-tangannya buat saya ya. Jadi saya serahin semuanya sama Allah. Terserah orang mau bilang saya apa terserah. Yang penting itu bukan saya. Yang jelas saya di sini cuma pengen mikirin dan ngurusin anak sama orang tua dan keluarga saya. Nah ini mungkin memang udah jalannya begini gitu. Pemirsa, di saat Ayu Ting Ting bisa meneguk bahagia di sela masalah yang mendera, tapi tidak begitu adanya dengan politisi Angelina Patricia Pinkan Sonda yang kini harus menghadapi putusan 12 tahun penjara serta denda sebesar 39 miliar rupiah. Namun di sela beratnya hukuman yang telah ditetapkan Mahkamah Agung Kamis kemarin, ada yang berbeda di rutan Pondok Bambu tempat Angie ditahan. Sosok Broto Seno, kekasih Angie yang telah lama tak terlihat, mengunjungi Angie, serta disebut-sebut telah memutuskan cerita cinta di antara mereka, datang membesuk.
Lantas, ada apa dengan kedatangan Brotoseno itu? Benarkah ini menjadi bukti bahwa cintanya tak pernah padam dimakan beratnya hukuman Angelina Sonda? Mas, kondisi Angie seperti apa? Gimana kondisi Mbak Angie sendiri, Mas? Mas, sebentar gimana Bang? Kamar di dalam, Bang. Mbak Angie sendiri, Bang. Yang jelas kan keputusan kemarin kan skisok ya. Ya saya coba dengan keluarga menenangkan dulu. Kita yang jelas masih shock dengan keputusan itu. Akankah kedatangan Brotoseno membawa setitik harapan bagi Angelina Sonda? Entahlah, yang jelas Angie tentu benar-benar terpukul dengan hukuman yang harus ia jalani. Pasalnya, tidak hanya menyangkut diri sendiri, ada sang anak yang masih butuh kasih sayang dan perhatian dari dirinya. Lalu, benarkah hal ini membuat kondisi kesehatan Angie kembali menurun? Ya, yang jelas sempat drop dengan putusan itu. Ya, karena dia juga mikir Keanu kan. Angie, Om, sebentar doang, Om, kondisinya. Udah biasa. Makasih, Om. No problem. Pokoknya urusan psikologis saja, supaya sebuah tenang. Drop. Dia juga kelihatan bengkak ya, matanya terus. Ya, set lihat Angie sekarang. Aduh. Sebelumnya, Angelina Sonda sempat meminta melalui kuasa hukumnya agar sang anak dititipkan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Tapi sang kakek Lucky Sonda tampaknya tak begitu saja membiarkan cucu tercinta dirawat dan dididik di pesantren. Cintanya yang begitu besar meyakinkan Lucky Sonda bahwa ia akan merawat sendiri buah hati dari Angie dan almarhum Aji Mas Said tersebut. Pak itu selama Opa masih sehat, saya yang mengurus dia. Oke, untuk Keanu mungkin nanti gini kan masih kecil ya Keanu ya. Saya rasa juga masih oma masih juga bisa ngurusi Keanu. Karena dia belum cukup dewasa, belum mengerti, masih kecil, masih butuh juga bimbingan dari ibunya, sentuhan dari ibunya. Jadi saya rasa juga Keanu masih kita urus dulu. Walau keluarga ingin mengurus sendiri anak Angie, tapi Ustadz Yusuf Mansur telah menyanggupi untuk merawat dan mendidik anak itu di pesantren miliknya. Bahkan ia siap menerima kapanpun keluarga akan mewujudkan keinginan Angie tersebut. Lalu benarkah hingga saat ini belum ada pembicaraan dari keluarga mengenai hal itu? Untuk rencana sana belum ada dulu sementara ya. Kebetulan kan di pondok ada jenjang sampai universitas. Ya welcome, insya Allah dia akan menjadi anak saya gitu kan. Semua santri di Darul Quran kan anak saya. Saya dipanggil ayah gitu. Kalau di pesantren saya dipanggil ayah. Ya mudah-mudahan saya jadi ayahnya. Keanu kan insya Allah. Sekali waktu saya ketemu Ustadz Yusuf Mansur, saya bilang sama Yusuf Mansur, Angie itu pengagum Anda. Karena selesai setiap habis salat subuh, Angie selalu mendengar ceramah di salah satu televisi swasta itu ceramah Yusuf Mansur. Oh ya, kata Yusuf Mansur, saya pengen lihat. Terus terjadilah komunikasi saya dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur mengatakan, ya sudah, saya pengen angkat anaknya Angie.